Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Nah, sekarang saya mau bahas tentang ini menarik sih sebenarnya ya. Jadi sering banget ada yang nanya ke saya, Mas Eko tanya dong tentang portofolio programmer itu bagusnya apa ya yang dibuat gitu ya, biar ya istilahnya para HR misalnya melirik gitu ya, dari CV yang kita buat atau portofolio yang kita buat. Oke, saya udah bikin poin-poinnya di notes di sini, nanti saya coba, diskusikan. Yang pertama itu ada, persepsi yang salah soal agar CV-nya dilirik HRD gitu ya. HRD itu bukan programmer, dia nggak tahu gitu ya spesifikasi keahlian kita. Jadi kalau misalnya ya kecuali HRD-nya sebelumnya programmer gitu ya, tapi jarang lah itu ya. Eee, jadi artinya kalaupun teman-teman misalnya, memberikan, ini ya, skill-skill yang teman-teman mampu gitu ya di CV-nya, contohnya teman-teman bisa A, B, C, D, E, F, G, H, pernah bikin A, B, C, D, E, F, G, itu ya tim HR nggak tahu soal detail itu. Kenapa? Karena itu kan hal-hal yang berbau teknis gitu ya. Jadi teman-teman nggak ada tuh istilahnya gimana agar misalnya CV-nya dilirik HRD, nggak ada. Nah, kebanyakan ya kalau misalnya HRD biasanya lihat dari pengalaman kerja kita gitu ya. Nah, kalau misalnya pengalaman kerjanya sebelumnya udah banyak, ya biasanya itu bakal direkomendasikan untuk dilanjutkan proses hiringnya. Kecuali misalnya contohnya biasanya kan tim HR kan taunya dari misalnya tim programmernya minta misalnya, oh tolong carikan programmer dengan pengalaman di atas 2 tahun misalnya seperti itu. Tim HR ya nyarinya fokus ke programmer atau kandidat yang memang pengalaman kerjanya sebelumnya sudah lebih dari 2 tahun. Nah, soal spesifikasi detailnya gitu ya, project apa aja, implementasi apa aja dan sebagainya gitu ya. Apalagi ke hal-hal teknis saya bisa misalnya mengerti clean code, ngerti clean arsitektur, ngerti desain pattern. Nah, itu nggak ngerti juga tim HR-nya gitu ya, karena memang itu bukan ranah mereka gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya CV dilirik HRD gitu ya. Jadi tetap balik lagi biasanya kebutuhan dari si usernya. Nah, ini juga, mematahkan ini ya, mitos kalau di, programmer itu banyak di bagian-bagian hiring gitu ya, atau misalnya ada motivator-motivator yang bilang, kalau CV itu harus bagus gitu, harus bisa dalam satu halaman dan sebagainya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jujur kalau teman-teman perhatikan, orang-orang yang udah profesional tuh bahkan jarang bikin CV. Mereka biasanya update semuanya di LinkedIn. Nah, kalau misalnya butuh CV ya simpel, tinggal download aja sebagai PDF LinkedIn-nya. Selesai gitu ya. Nggak perlu tuh bikin tampilan yang keren-keren CV-nya, karena ya nggak ada hubungannya gitu ya. Nggak ada hubungannya CV-nya bagus gitu ya, tampilannya keren gitu ya, dengan bakal diterima sebagai programmer gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi itu mitos banget kalau teman-teman harus diminta untuk bikin CV yang bagus gitu ya, agar diterima kerja, nggak ada hubungannya. Yang penting sih teman-teman update aja LinkedIn misalnya kayak gitu ya, ya profesional kalau di LinkedIn ya, masukkan hal-hal yang memang, berhubungan sama pekerjaan teman-teman. Nanti kalau misalnya mau bikin CV ya tinggal generate aja di LinkedIn, simple gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita apply gitu ya, itu sebenarnya ada 2 jenis kandidat kalau misalnya programmer. Yang pertama itu punya pengalaman kerja, yang kedua itu belum punya pengalaman kerja. Kalau udah punya pengalaman kerja itu sebenarnya nggak usah bingung bikin portofolio ya. Kenapa? Karena pengalaman kerjanya itu sendiri udah jadi portofolio gitu ya. Jadi nggak usah pusing lagi, "Saya udah kerja nih, biar nanti pindah kerja gampang, saya harus bikin apa ya, portofolio apa?" Ya nggak perlu gitu ya, karena kita udah kerja gitu ya, dan itu adalah portofolio kita. Jadi teman-teman kerja di mana sebelumnya, nah itu jadi portofolio kita. Jadi nggak usah bingung lagi harus bikin apa lagi. Nah paling justru, challenge-nya buat teman-teman yang misalnya belum kerja, misalnya fresh graduate atau sebelumnya, freelance atau bahkan sebelumnya bukan programmer yang terjun ke dunia programmer gitu ya. Nah itu challenge-nya. Nah, jadi sekarang sebenarnya kalau teman-teman udah kerja, nggak usah bingung soal portofolio. Portofolio teman-teman adalah history atau experience pekerjaan teman-teman saat ini dan sebelumnya, gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, sekarang kita bahas yang belum bekerja misalnya ya, atau misalnya memang yang pengen ganti karir. Sebelumnya bukan programmer, mau jadi programmer dan sekarang lagi proses belajar, ikutan kuliah IT atau misalnya ikutan bootcamp dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, portofolio apa nih yang bagus gitu ya? Nah, oke. Jadi kalau saya sendiri ditanya portofolio apa ya, yang bagus gitu ya, jadi kadang banyak yang nanya, "Bikin aplikasi apa nih?" Gitu ya, yang bagus yang bisa dilirik sama orang. Jujur nggak ada hubungannya sebenarnya teman-teman mau bikin aplikasi apa agar dilirik orang itu nggak ada gitu ya.
Kenapa? Karena ya kita tahu kalau aplikasi yang teman-teman buat itu ya cuma aplikasi bohong-bohongan gitu ya. Teman-teman cuma pengen bilang kalau teman-teman sebelumnya udah bisa bikin aplikasi A gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada, nggak perlu pusing juga harus bikin aplikasi apa. Nah, biasanya yang saya sarankan itu teman-teman tiru aja yang udah ada. Nah, kenapa niru yang udah ada? Karena teman-teman nggak harus pusing mikirin alur aplikasinya. Contohnya teman-teman misalnya udah lihat toko online banyak gitu ya, dari misalnya Blibli, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lain. Nah, teman-teman tiru aja bikin kayak gitu. Nggak harus sekompleks yang sudah ada, tapi minimal kan alur aplikasinya udah jelas gitu ya. Atau teman-teman tiru misalnya bikin aplikasi ojek online. Simple gitu ya, udah ada Gojek, udah ada Grab, alurnya udah jelas gitu ya, teman-teman nggak perlu pusing lagi mikirin gimana alur aplikasinya dan sebagainya, nggak ada gitu ya. Itu semuanya udah jelas, teman-teman bisa tiru. Jadi yang biasa saya sarankan adalah tiru. Cuma memang kalau bisa, tiru sampai selesai gitu ya. Ya nggak harus semua full gitu ya, tapi minimal selesaikan aplikasinya. Nggak baru mulai, nggak kelar, mulai nggak kelar, nanti ya nggak jadi-jadi gitu ya portofolionya. Nah, makanya biasanya kalau saya sarankan dari aplikasi yang jangan terlalu kompleks gitu ya. Nah, contohnya teman-teman saya mungkin sekarang banyak website donasi online. Nah, teman-teman coba tiru aja bikin website donasi online. Atau sekarang lagi banyak nih kelas online gitu ya. Nah, teman-teman coba bikin tiru aja gitu ya, bikin website kelas online misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman bikin, nah pertanyaannya, kalau udah teman-teman bikin, orang yang misalnya teman-teman apply ke suatu perusahaan, dari perusahaan itu kan bingung ya, menilai aplikasi teman-teman bagus atau tidak dari mana. Kalau teman-teman cuma screenshot, semua orang bisa gitu ya. Bahkan bisa aja pura-pura, cuma bikin HTML, halaman doang gitu ya, di screenshot, selesai gitu ya. Nah, agar teman-teman misalnya istilahnya itu menonjol dari kandidat lain, coba dibikin aplikasi yang sudah teman-teman bikin itu dibikin dalam bentuk open source. Jadi project-nya di-open-kan. Jadi teman-teman bisa upload misalnya di GitHub atau di GitLab dan yang lain-lain gitu ya. Yang intinya adalah di-open source-kan. Nah, kenapa di-open source-kan? Simple, biar orang yang misalnya nanti nge-review CV atau portofolio teman-teman itu tahu beneran mana sih kode yang teman-teman buat gitu ya. Karena banyak banget yang bilang udah pernah bikin A, B, C, D, E, F, G, ketika coding ya jatuhnya masih belepotan juga gitu ya. Nah, jadi dengan teman-teman meng-open source-kan, habis itu nanti teman-teman juga ya sebisa mungkin teman-teman implementasikan hal-hal yang bagus. Contohnya teman-teman implementasi clean arsitektur misalnya, clean code gitu ya, best practice yang sudah biasa digunakan di industri dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan bikin karena ini portofolio misalnya teman-teman bikinnya asal-asalan, jangan kayak gitu. Justru di sini sebagai ini ya, menunjukkan kemampuan kita. Nah, jadi ini kita udah pernah bikin ini kode project-nya seperti ini, strukturnya seperti ini, bahkan teman-teman misalnya implementasi unit testing dan sebagainya. Nah, dari situ itu otomatis bakal jadi nilai plus sekali buat orang yang nanti nge-review CV atau portofolio teman-teman. Jadi nggak cuma ya istilahnya kalau ini bisa ini ya bisa bullshit lah kalau misalnya di CV tinggal bilang, "Oh, udah pernah bikin A, B, C." Tapi kita ngasih bukti juga loh, ini loh gitu ya. Ini project-nya saya open source kan. Kalau mau di-review silakan gitu ya. Nah, saya sering juga lihat ada CV, lalu saya cek dia ternyata punya beberapa project open source, saya biasanya lihat. Saya lihat detailnya. Kalau misalnya emang bagus ya bagus gitu ya. Kalau emang bagus ya udah. Ini bakal jadi nilai plus gitu ya. Jadi saya nggak perlu pusing lagi misalnya harus nge-review lagi, minta coding dan sebagainya, ngasih tugas untuk coding, nggak perlu lagi karena saya udah lihat hasil dari project yang dia buat. Dan kalau bisa sih teman-teman kalau bikin project ya di-maintain gitu ya. Ya walaupun nggak harus tiap hari di-maintain, tapi minimal tiap ada update teknologi di-maintain, tiap ada perubahan apa-apa di-maintain gitu ya. Ya siapa tahu gitu ya, project-nya yang tadinya open source bisa jadi bisnis sendiri kan, siapa tahu gitu ya. Banyak juga kok yang kayak gitu, yang tadinya open source jadi bisnis. Nah, jadi seperti itu kalau saya sarankan gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, terutama yang udah kerja gitu ya. Ya pengalaman kita itu ya udah jadi portofolionya. Cuma kalau buat teman-teman yang belum kerja, nggak usah bingung juga aplikasi apa gitu ya. Tiru aja yang udah ada, dari mulai yang paling sederhana, nggak usah yang kompleks, dan nggak usah banyak gitu ya. Nggak usah harus, kita bikin puluhan portofolio buat apa juga gitu ya. Bikin puluhan tapi kualitasnya jelek-jelek semua buat apa. Teman-teman bisa bikin satu atau dua aja tapi memang kualitasnya bagus gitu ya. Teman-teman implementasikan semua best practice yang memang bagus. Bahkan implementasikan unit test misalnya dan sebagainya. Jadi dengan seperti ini juga jadi nilai plus.
Nah, kenapa nggak usah banyak-banyak? Ya karena kalaupun saya misalnya nge-review CV atau portofolio orang, saya juga paling nge-review satu project aja, lihat isinya, kalau memang bagus ya udah. Ngapain juga gitu saya harus review misalnya puluhan portofolionya, ya buang-buang waktu juga. Harusnya kan sama-sama aja gitu ya. Pasti kodenya ya gitu-gitu juga. Jadi itu biasanya yang saya sarankan. Jadi teman-teman ya istilahnya nggak usah khawatir gitu ya tentang portofolio. Yang penting teman-teman buat open source kan sebagai bukti kalau teman-teman memang kualitasnya bagus. Dan kalau yang udah punya pengalaman, nggak usah bingung. Pekerjaan kita sekarang atau sebelumnya itu sudah jadi portofolio buat perusahaan selanjutnya. Gitu aja vlog singkat kali ini. Sorry nggak ada coret-coret ya seperti biasanya, karena ini simple aja. Jadi saya memang agak sedikit ini aja, pengen ngomong aja soal ini. Soalnya sering banyak banget yang nanyain portofolio apa sih, portofolio apa. Saya sendiri jujur sampai sekarang saya belum pernah bikin portofolio apapun, bikin project yang di open source kan, bukan karena saya nggak mau ya, karena ya memang nggak ada waktu untuk saat ini. Karena memang ya saya kerja dan memang lumayan sibuk dengan pekerjaan. Jadi ya sesimpel portofolio saya ya pekerjaan saya aja gitu ya. Jadi nggak usah pusing lagi saya harus bikin portofolio di luar pekerjaan saya. Kecuali kalau teman-teman pengen kontribut ke project open source, nah itu juga bisa. Tapi kalau bisa sih nanti aja, kalau misalnya teman-teman misalnya udah ada pekerjaan tetapnya. Oke, mungkin gitu aja. Kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Kalau teman-teman misalnya ada yang mau ditanya juga bisa coba dimasukkan kolom komentar, nanti kalau bagus juga nanti coba saya buatkan vlognya juga. Bye-bye.